Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara saya menghemat buku latihan. Oke guys, jadi hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menghemat buku latihan. Dan cara ini saya rasa akan sangat bermanfaat banget buat teman-teman semua, khususnya pemula, dan khususnya buat teman-teman free flyer seperti saya, atau player gratisan yang nggak mau keluar modal sepeser pun main game Top 11, tapi maunya tim yang kita kelola juara. Tentu ini adalah hal yang sangat-sangat penting untuk teman-teman semua, khususnya untuk pemula dan khususnya untuk kaum gratisan seperti saya. Oh iya, satu lagi guys, saya mau minta tolong nih guys, khusus buat orang baik yang nonton video ini. Ya, saya tahu ini berat banget, bahkan lebih berat dari angkat berat 1 ton. Tapi ini harus dilakukan guys. Jadi mohon bantuannya guys, agar channel ini bisa terus berkembang dengan baik ke depannya. Di sisi kiri bawah video ini ada tombol like guys. Tolong ditekan sekali aja guys, sekali aja. Ya betul gitu guys. Nah, kalau sudah, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman, khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oke guys, jadi sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau mengucapkan rasa terima kasih banyak saya kepada teman-teman semua yang telah hadir di sisi lapangan. Karena kebetulan hari ini saya tidak sempat hadir untuk mendampingi tim saya saat pertandingan menghadapi Magetan FC. Kala itu tim saya menang telak 7-0, dan hari ini saya ucapkan terima kasih untuk Coach Kim Kaswari, kemudian The Legend 504, Skrit Laws, Prosak FC, Mzuna Alpati, Nakula, Anak Medan, Najril, Raples, Alek Dimari, Frid Talent, Lies, Sir Alek, Renuba, Budi Zulkarnain, Naufal, Il Leone De Oro, Kurniawan, Rifki Irfani, Ahmad Swiki, Kevin Moy, Ihsan Padilla, Kim Panggon, Don Carlo, Rich Anugrah. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil menghancurkan Magetan FC dengan skor telak 7-0. Selain itu, saya juga tidak hadir di sisi lapangan ketika tim saya berhasil mengalahkan Sari Lichiford di babak perempat final Liga Champion. Nah, di sini tim saya menang dengan skor 4-2 dan lolos ke babak semifinal dengan agregat 8-2 guys. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir mendukung tim saya, yaitu Coach Kim Kaswari lagi, terima kasih banyak. PC Utama, Puad Hamdi, Susanto Magaranto, Oreg Atta, Sir Maestro, Lilik, Dapa Algifari, Faisal Padilla. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil menaklukkan Sari Lichiford, tim asal mana nih? Tim asal Turki dengan skor 4-2 guys. Mantap. Oke, selain itu saya juga tidak hadir ketika tim saya menghadapi FC Kozli di babak perempat final. Di babak semifinal maksud saya, di babak semifinal asosiasi. Jadi tim saya menang 4-1 di sini. Nah, gol sendiri dicetak oleh Bambang Pamungkas, Paham Syah, kemudian Ricky Kembuaya mengalami cedera di menit ke-36, digantikan oleh Winjlam Fluin, kemudian Stefano Lipali mencetak gol kembali, dan Stefano Lipali kembali mencetak gol penutup kemenangan di menit ke-77. Dan di sini saya tidak hadir di sisi lapangan, dan saya ucapkan terima kasih untuk Coach Ana dan Coach Joseph yang telah hadir di sisi lapangan. Nah, di sini manajer lawan sebenarnya hadir guys, tapi beruntung tim saya berhasil menaklukkan tim lawan dengan skor 4-1 di kandangnya sendiri. Dan leg kedua akan berlangsung di kandang saya sendiri. Semoga saja kita kembali mengalahkan mereka guys.
Oke, jadi meskipun hari ini saya belum berlatih secara tim, tapi alhamdulillah tim saya berhasil mengalahkan 3 lawan sekaligus hari ini, dan ini adalah pencapaian yang cukup baik karena berkat dukungan dari teman-teman semua juga tim saya berhasil mendominasi penguasaan bola dan menghancurkan lini pertahanan lawan-lawannya, guys. Oke, jadi hal pertama yang saya lakukan ketika saya akan menghemat buku latihan. Nah, di sini kita bisa masuk ke menu toko dan kita bisa mengklaim 2 buku latihan setiap hari, guys. Buku latihannya bisa random ya, guys ya. Nggak nentu, kadang dapat buku latihan menyerang, kadang dapat buku latihan penguasaan, kadang pertahanan, kadang kondisi. Jadi random banget, guys. Dan dengan 2 buku latihan ini kita dituntut untuk bisa mendapatkan from latihan maupun bonus ketajaman. Lalu bagaimana cara mengatasinya agar kita bisa mendapatkan from latihan yang bagus dan bonus ketajaman yang maksimal? Oke, guys, jadi mari kita bahas hari ini, guys. Di sini mohon maaf kalau saya agak sedikit tergesa-gesa, soalnya waktu udah cukup malam, jam 21.11 dan saya belum latihan sama sekali. Oke, di sini pemain saya agak sedikit kelelahan dan masih ada sisa pertandingan yang harus kita lalui di babak asosiasi. Dan tentu saja jika kita berhasil lolos ke babak final dan kita berhasil mengalahkan lawan, otomatis ada kemungkinan tim asosiasi saya bisa naik divisi ke divisi platinum karena sudah lama tim saya berkutat di divisi emas 1, guys. Oke. Sekarang setelah kita mengklaim 2 buku latihan yang ada di toko, 2 buku latihan gratis yang ada di toko, jadi kita bisa masuk ke menu latihan, guys, dan kita bisa cek di latihan yang saya miliki. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini saya masih memiliki masing-masing 2 buku latihan yang berhasil saya tabung setiap hari. Bang, katanya dipakai semua, Bang, buku latihannya. Lah iya, kemarin saya pakai, tapi pas saya main apa tuh? Event apa sih namanya? Event adu tendang. Nah, event adu tendang kemarin saya dapat buku latihan dan buku latihannya masih ada yang belum saya pakai, guys. Masih aman karena saya menggunakan cuma 2 buku latihan saja. Kadang-kadang misalkan buku latihannya sudah banyak atau udah omber, udah omber gitu. Jadi saya bisa pakai ke-4 buku latihan yang saya miliki. Tapi misalkan lawan yang akan saya hadapi tidak terlalu sulit, ada kemungkinan saya cuma meningkatkan form latihan hingga di angka 12 atau maksimal 14%. Tapi bonus ketajaman itu harus maksimal, jangan sampai nggak maksimal. Karena kalau lawannya berat, bonus ketajaman sangat penting sekali. Anggap saja bonus ketajaman itu sebagai chemistry pemain-pemain kita, guys. Kalau udah berlatih, jadi mereka udah bisa menemukan performa terbaiknya. Misalkan nggak dilatih, ada kemungkinan tim kita akan sulit untuk bisa mengalahkan lawan-lawannya. Dan kebetulan hari ini tim saya berhasil mengalahkan semua lawan yang tim saya hadapi gitu. Nah, di sini saya memiliki ada beberapa buku latihan yang berhasil saya tabung. Yang pertama dari event, kemudian sisanya saya gunakan dari toko klub secara gratis, dan kita bisa menggunakan cukup 2 buku latihan saja atau bahkan cuma 1 buku latihan juga bisa. Tapi saya biasanya gunakan 2 buku latihan. Oke, di sini karena tim saya tadi sudah melakukan 2 pertandingan di Liga dan juga di Liga Champion, jadi kondisi pemain saya kelelahan. Tapi karena waktu sudah cukup larut malam dan tidak ada pertandingan resmi lagi, pertandingan hanya bisa berlangsung besok pagi. Bukan besok pagi, jam berapa sih besok ya? Pertandingan akan berlangsung jam 18.03. Jadi waktu masih cukup panjang, pemain saya bisa kembali memulihkan kondisinya tanpa saya tingkatkan lagi, guys. Jadi akan otomatis kondisinya meningkat setiap 2 jam sekali sebanyak 6%. 2 jam apa 3 jam sih ya? Oh, setiap 3 jam sebanyak 6%. Jadi kita tidak perlu lagi memulihkan kondisi pemain setelah tidak ada pertandingan. Tapi karena hari ini ada pertandingan yang cukup penting di asosiasi, jadi nanti kita akan pulihkan lagi kondisi pemain-pemain saya, guys. Tapi bukan dari tabungan kondisi yang saya miliki, tapi dari nonton iklan gratis seperti biasa. Oke, cara latihannya cukup mudah. Sekarang kamu bisa pilih pemain. Oke. Tapi sebelum kamu melatih pemain, saya ingatkan lagi bahwa sesi latihan harian yang baik itu usahakan di bawah jam 10 sebelum ada pertandingan, guys. Jam 9.30 lah, nggak apa-apa. Sebelum ada pertandingan berlangsung, kamu harus sudah melatih pemain atau mulai melatih pemain secara tim. Jadi setelah riset harian, nanti kan kelihatan di sini di permainan akan kelihatan. Misalkan awalnya
bonus serangan kita 10, nanti setelah reset harian bonusnya akan mengurang jadi 8 guys. Begitupun seterusnya. Jadi usahakan kamu harus konsisten melatih tim kamu setiap hari agar form latihan dan bonus ketajaman tetap stabil. Oke, sekarang kita masuk ke menu pemain, kemudian pilih semua pemain. Di sini kita perhatikan ada 26 pemain yang akan ikut berlatih. Kemudian pilih drill, pilih permainan tim. Bentar, sebelum itu kita cek lagi, bentar. Di sini kita bisa perhatikan untuk bonus serangan di angka 10, kondisi 10. Jadi kita bisa menggunakan buku latihan yang akan kita gunakan untuk meningkatkan bonus pertahanan dan juga bonus penguasaan guys. Di sini kan 8, di sini 10. Jadi kita fokus ke dua from permainan tim, penguasaan dan juga pertahanan saja. Jadi buku latihan serangan tidak perlu, buku kondisi juga tidak perlu. Jadi fokus ke from permainan bertahan dan juga from permainan penguasaan. Oke. Kita sudah memilih 26 pemain karena bonus latihan menyerang atau from latihan menyerang masih di angka 10, jadi kita gunakan buku latihan pertahanan dan juga penguasaan guys. Selanjutnya untuk drill latihan lain atau drill latihan pendukung, di sini sesuai dengan buku latihan yang kita gunakan. Jadi kita bisa menggunakan drill latihan. Di sini kan bentuk pertahanan intensitas mudah. Nah, kita bisa gunakan drill latihan dengan intensitas sangat mudah dan juga medium. Atau terserah, misalkan kamu mau pakai drill latihan yang mudah lagi bisa, tapi saran saya pakai yang medium aja guys, agar kombinasinya bisa bagus. Mudah, sangat mudah, dan medium. Begitupun dengan drill latihan penguasaan. Di sini drill latihan yang kita gunakan punya intensitas sangat mudah. Jadi kita bisa gunakan drill latihan penguasaan yang punya intensitas mudah seperti kucing-kucingan maupun drill sentuhan pertama. Dan yang kedua, kita bisa gunakan drill latihan dengan intensitas medium seperti beralih sisi cepat ataupun drill latihan lainnya yang memiliki intensitas medium. Nah, di sini kita bisa perhatikan untuk perolehan from permainan tim sangat tinggi ya guys ya, sangat tinggi untuk bertahan dan juga penguasaan sangat tinggi. Sementara untuk form latihan menyerang maupun kondisi tidak ada guys. Sebenarnya bisa kita tambahkan untuk kondisi, tapi nggak perlu karena hal yang akan saya bahas kali ini yaitu menghemat buku latihan atau ya semacam itulah, agar kita tidak boros gitu guys, karena sehari kita cuma dapat 2 buku latihan gratis. Untuk itu kita harus bisa memanfaatkan 2 buku latihan itu agar tim kita setiap hari bisa memiliki form latihan maupun bonus ketajaman. Nah, setelah drill latihan terpilih, kita bisa perhatikan kondisi pemain akan berkurang 9% guys. Di sini kita bisa perhatikan 9%, pemain akan kehilangan kondisi selama sesi latihan. Semakin tinggi intensitas, semakin besar pula pengurangan kondisinya guys. Kemudian klik konfirmasi. Nah, di sini kamu jangan langsung mulai sesi latihannya guys. Kamu bisa gunakan latih plus bonus 2 kali. Nah, dari sesi latihan ini pemain bisa meningkatkan 2 kali bonus latihan. Jadi sesi latihannya akan berlangsung lebih cepat daripada ketika kita tidak menggunakan 2 kali bonus latihan ini guys. Jadi usahakan, saran saya, kamu gunakan 2 kali bonus latihan. Dan kemudian barangkali ada yang bertanya, "Bang, saya nggak ada 2 kali bonus latihan bang, gimana nih?" Wah, ini saya juga sebenarnya bingung juga ya guys ya, soalnya saya belum mengalami hal tersebut, tapi dulu pernah dan saya pernah juga bahas bagaimana cara mengembalikan 2 kali bonus latihan yang hilang dengan cara reset ID iklan. Caranya cukup mudah, kamu bisa masuk ke menu pengaturan, kemudian Google, klik iklan, kemudian reset ID iklan. Tapi teman-teman udah banyak yang coba, hasilnya katanya tetap aja nggak bisa bang. Nah, ada saran dari teman-teman yang lain, katanya, "Bang, coba nanti dijelaskan ke teman-teman," katanya gini. Katanya coba log out dari Top 11, kemudian masuk lagi, kemudian masuk ke game. Nah, hubungkan lagi, katanya waktu itu gimana ya, akunnya udah logout dari Google Play, katanya gitu bang. Jadi teman-teman bisa coba hubungkan lagi akun Top 11-nya ke akun Google Play gitu. Ya intinya gitulah, teman-teman paham nggak nih maksud saya? Aduh, saya ngomongnya jadi belepetan gini sih anjir. Ya intinya gitulah, nanti coba hubungkan lagi game Top 11 ke Google Play gitu.
coba misalkan nggak bisa, berarti ya saran dari teman-teman kita juga salah, tapi nggak tahu, semoga aja bisa gitu. Saya juga masih belum tahu pasti alasannya kenapa guys. Untuk itu coba-coba aja dulu ya guys ya. Mungkin nanti kalau saya tahu akan saya umumkan juga ke teman-teman semua bagaimana cara mengembalikan 2 kali bonus latihan yang hilang, maupun ketika iklan untuk menabung booster kondisi juga tidak ada. Nah seperti ini black ya guys ya, ini hitam jadi nggak bisa, tapi saya udah gunakan jadi belum keluar. Nanti mungkin jam 12 malam baru bisa keluar hijau lagi guys, atau biru. Oke, selanjutnya sampai mana tadi? Ya intinya jangan langsung mulai latihan lah, kecuali teman-teman tidak memiliki 2 kali bonus latihan. Tapi misalkan kamu tidak memiliki bonus latihan, kamu bisa langsung mulai latihan. Tapi misalkan ada, usahakan gunakan 2 kali bonus latihan di sini. Oke guys, sekarang sesi latihan sudah selesai dan kita bisa perhatikan form latihan bertahan maupun form latihan penguasaan sudah meningkat di angka 12% guys. Dan bonus ketajaman semua pemain juga sudah meningkat maksimal. Oke, sini sudah meningkat maksimal. Jadi untuk sesi latihan yang kedua, kita tidak perlu lagi untuk meningkatkan semua pemain inti, nggak perlu, cukup pilih beberapa pemain di bangku cadangan saja guys. Dan sekarang kita bisa keluar, kemudian pilih pemain. Nah di sini dengan 1 kali sesi latihan, meskipun awalnya tadi pemain saya sudah kelelahan, tapi tidak terlalu kelelahan guys, karena sesi latihannya berlangsung cukup singkat dan kondisinya cuma berkurang 9%. Misalkan yang awalnya 99%, masih tersisa 91%-an ya guys ya, atau 90%-an, karena kan maksimalnya 99%. Otomatis ketika berkurang 9%, total masih tersisa 90%-an guys. Nah pada sesi latihan yang kedua, kita tidak perlu melatih pemain inti guys, cukup pilih pemain cadangan saja. Nah caranya cukup mudah, kamu bisa pilih langsung seperti ini, klik satu-satu, atau kamu bisa pilih zona, kemudian pilih. Misalkan kamu ingin meningkatkan bonus latihan menyerang atau form latihan menyerang, kamu bisa klik di sini GS dan V, kemudian susunan pemain pertama tidak tersedia di sini guys. Nah 7 pemain terlihat di sini. Pemain cadangan ada 7 yang akan saya latih, klik konfirmasi, kemudian pilih drill. Nah kita bisa menggunakan drill latihan langsung ya guys ya, bukan drill latihan permainan tim, tapi kita bisa langsung menggunakan drill latihan, karena tujuan kita menghemat buku latihan. Jadi kita tidak perlu menggunakan form latihan permainan tim ya guys ya. Apa sih maksudnya, gimana sih anjir? Maksudnya kita tidak perlu menggunakan drill latihan permainan tim, atau kita harus menghemat buku latihan jika lawannya memang tidak terlalu berat. Tapi misalkan lawannya berat, kamu bisa gunakan buku latihan. Tapi untuk menghemat buku latihan, kamu tidak perlu menggunakan buku latihan ini untuk melatih pemain cadangan. Cukup gunakan drill latihan biasa aja seperti ini. Oke. Dan di sini ada 7 pemain yang bisa kita latih, atau kita tambah lagi 1 pemain agar nanti kita bisa meningkatkan pula form latihan kondisinya guys. Karena untuk meningkatkan kondisi pemain minimal kita harus melatih 8 pemain. Sementara untuk meningkatkan form latihan menyerang, bertahan maupun penguasaan, cukup hanya 4 pemain saja sudah bisa meningkat. Tapi untuk form latihan kondisi nggak bisa, harus 8 pemain atau lebih. Nah dari latihan yang pertama di sini kita bisa menggunakan di latihan dengan intensitas mudah, atau seperti overlari tembak atau penyelesaian 1-on-1, tapi saya akan menggunakan overlari tembak. Kemudian di latihan dengan intensitas medium seperti umpan bola mati, kemudian di latihan permainan sayap dengan intensitas sulit, dan kamu bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti serangan balik cepat. Nah untuk dua slot lagi kamu bisa gunakan drill latihan fisik dan mental guys, seperti pemanasan dan juga peregangan. Kedua drill latihan ini memiliki intensitas berbeda, pemanasan sangat mudah, peregangan mudah. Nah kondisi pemain akan minus 12,75%, kemudian klik konfirmasi. Nah untuk sesi latihan yang lebih baik, di sini kita juga bisa menggunakan 2 kali bonus latihan guys. Oke guys, sesi latihan kedua kita lihat selesai. Dan sedikit lagi, ternyata belum maksimal guys, belum maksimal di angka 12%. Jadi kita bisa ulangi lagi untuk form latihan menyerang dan juga kondisinya. Di sini kita bisa ulangi lagi.
karena kebetulan saya juga masih memiliki 2 kali bonus latihan dari 4 yang tersedia, jadi kita bisa gunakan lagi sesi latihan seperti ini guys. Oke, sesi latihan ketiga selesai dan kita bisa perhatikan bonus from latihan menyerang dan juga kondisi sudah meningkat di angka 12. Kemudian kita perhatikan semua from latihan sudah ada di angka 12%-an guys. Jadi misalkan teman-teman memang tidak akan menghadapi tim yang cukup berat, menurut saya bonus latihan atau from latihan 12% sudah cukup ya guys ya. Tapi misalkan lawan yang akan kamu hadapi berat, kamu bisa tingkatkan hingga di angka 14% atau 16%. Tapi dengan semakin banyak from latihan yang ingin kita dapatkan, itu berarti akan membuat kondisi pemain kita kelelahan. Ini khusus untuk kaum gratisan. Tapi misalkan kamu kaum tajir, kaum sultan, saya rasa akan cukup mudah karena kamu cukup membuka buku latihan yang premium guys. Jadi seperti itu ya guys ya. Cukup 12% saja itu sudah bagus. Tapi misalkan kamu ingin meningkatkan hingga di angka 16% atau lebih, memang cukup berat untuk kaum gratisan. Tapi untuk 14 masih bisa sebenarnya. Nah, untuk 14 kita bisa ulangi lagi seperti ini sampai maksimal. Tapi pemain cadangan kita akan sangat-sangat kelelahan guys. Dan di sini kita bisa mulai lagi, dan untuk 2 kali bonus latihan kamu bisa gunakan atau tidak gunakan juga tidak apa-apa. Kita klik nanti saja, dan pemain akan mulai berlatih. Nah, di sini untuk bonus menyerang sudah meningkat di angka 14% ya guys ya. Caranya seperti itu. Begitupun untuk meningkatkan bonus penguasaan dan juga kondisinya. Tapi di sini saran saya cukup 12% saja itu sudah bagus. Tapi misalkan kamu punya banyak buku latihan, terserah teman-teman ya mau dipakai atau enggak. Tapi kalau saya misalkan lawannya tidak terlalu berat, menurut saya 12% sudah cukup, atau maksimal di sini bisa di angka tadi berapa? 48%-an. Atau di sini saya gunakan permainan tim hingga di angka 50 guys. Oke, intinya seperti itulah. Nah, setelah kamu melatih pemain, usahakan kamu pulihkan kembali kondisinya secara gratis dengan cara masuk ke pusat fisioterapi, kemudian klik tanda plus kali di sini, kemudian klik gratis. Tapi saran saya, usahakan kamu hanya meningkatkan kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan saja yang akan kamu mainkan. Jadi kamu tidak perlu memulihkan semua kondisi pemain yang kamu miliki. Cukup pemain inti dan beberapa pemain cadangan saja guys. Itu sudah cukup, dan sekarang kita bisa klik gratis. Oke, jadi intinya seperti itu ya guys ya. Saya sarankan cukup tingkatkan kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan saja guys. Tapi karena durasi video ini cukup lama dan kita tidak mungkin nonton iklan terus saya tayangkan, jadi kita skip videonya dan kita akan bahas hal lainnya guys. Kita bahas hal lainnya, dan dengan cara latihan yang saya lakukan kali ini sudah membuat tim saya bermain bagus di liga. Saat ini tim saya masih duduk di puncak klasemen dengan torehan 57 poin, selisih 10 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu Leipcoer. Sementara di Liga Champion, tim saya juga berhasil lolos ke babak semifinal setelah menundukkan Sari Lechivert atau menyingkirkan Sari Lechivert dengan agregat 8-2. Dan di babak cup, alhamdulillah tim saya musim ini berhasil lolos ke babak final setelah menyingkirkan Leipcoer ya, lawan berat saya juga yang ada di liga, dengan skor 1-0 di leg pertama dan 2-1 di leg kedua, dan lolos ke babak final dengan agregat 3-1 guys. Oke. Dan cara latihan ini sebenarnya adalah cara yang direkomendasikan dari teman-teman kita juga yang sering nonton video saya, yaitu Bang Fajar dan beberapa teman-teman lainnya yang kebetulan menggunakan cara seperti ini, seperti Bang Fajar, Bang Ripal, siapa lagi ya, pokoknya ada banyak teman-teman yang merekomendasikan cara latihan seperti ini dan terbukti worth it guys. Jadi terbukti efektif meskipun tidak meningkatkan semua form latihan hingga maksimal, tapi cara ini cukup efektif untuk bisa menghemat buku latihan dan juga meningkatkan bonus ketajaman tanpa menghabiskan semua buku latihan yang kita miliki. Oke, intinya seperti itu. Dan cara ini juga sudah saya lakukan mulai dari pertengahan musim hingga mendekati akhir musim ini. Dan sebelumnya saya menggunakan latihan per zona. Kebetulan
latihan per zona memang sangat efektif untuk meningkatkan atribut setiap pemain di setiap posisinya. Jadi latihan ini memang membantu saya untuk bisa menghemat booster kondisi, menghemat buku latihan, dan juga bisa digunakan ketika tim saya akan menghadapi lawan-lawan yang tidak terlalu berat. Tapi ketika tim saya akan menghadapi lawan yang menurut saya cukup berat, saya akan melatih tim saya per zona guys, seperti yang saya bahas di video-video sebelumnya. Oke, jadi intinya seperti itu ya guys ya. Sekarang mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya bicarakan. Ini saya mohon maaf karena ngomongnya agak sedikit belepetan. Agak sedikit belepetan, tapi mudah-mudahan pembahasannya bermanfaat. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership NN11. Terima kasih buat partnership NN11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.